berani gitu. Kalau Amerikanya takut-takut dan alang kepalang ya sudah, Erdogan ini kan iblis kedua ini, teroris kedua ini sesudah Khamenei. Mereka bisa apa? Ini mereka mendengar bisa apa? Ompung Toba dulu nih, biar Ompung Toba. Jangan dulu nih, kasih wangsit dulu. Kita ini udah hopeless, Ompung, udah hopeless kita ini. Tes suara Pak Paul. Waduh, memang. Amerika New York jelas Pak. Ya, Ompung. Ya. Ya syukurlah. Harvard University jelas semuanya. Sama. Ya. Teman-teman di Zoom maupun di YouTube. Ya, makin seru ya. Nah, kalau kita lihat, mungkin langsung ke topik. Jadi begini, sekarang ini situasi udah berubah total. Jadi Iran dan proksi-proksinya gagal mengalahkan Israel, bahkan mereka sekarang terancam hancur, gitu ya. Nah, di sisi yang lain di Amerika terjadi perubahan juga, di mana Trump memenangkan pemilu, memenangkan pilpres. Jadi selama ini kemewahan yang dinikmati oleh Iran, ya, ketika di pemerintahan Demokrat dan Biden itu akan sirna. Jadi selama ini oleh Biden, sanksi ekonomi yang dikenakan oleh Amerika kepada Iran itu dicabut atau paling tidak dikurangi secara signifikan. Bayangkan, kalau di zaman Trump dulu cuma boleh ekspor 400.000 barrel minyak bumi, tetapi ketika Biden berkuasa, Iran bisa mengekspor hampir 1,5 juta barrel minyak bumi per hari. Artinya dia dapat ekstra profit, ekstra income kira-kira ya 3 sampai 4 kali lipat. Nah, jadi penerimaan yang bertambah besar ini dalam jumlah yang sangat signifikan, inilah yang dipakai untuk membiayai Hamas dan proksi-proksinya. Itu yang membuat mereka itu berani menyerang Israel di tanggal 7 Oktober yang lalu. Nah, itu sebenarnya. Jadi panen besar lah Iran ketika Biden berkuasa. Nah, di sisi yang lain saya curiga, Pak. Jangan-jangan Partai Demokrat dan Biden ketika Pilpres yang lalu waktu Biden menang, itu ada andil Iran di dalamnya, dalam memberikan dana, dalam memberikan dukungan di balik layar, ataupun misalnya pembiayaan kepada Partai Demokrat gitu ya. Sepertinya ada indikasi ke arah sana walaupun kita belum bisa membuktikannya. Nah, kalau kita lihat selama Biden berkuasa sampai ini sekarang dia sudah mau lengser ya, sudah mau turun. Itu Iran sangat tiba-tiba bisa semakin kuat posisinya di Timur Tengah, bahkan di kalangan negara-negara Islam sendiri gitu. Kok agak bocor ya? Oh enggak, jelas saya tadi ya terus ya. Matikan dulu ya Pak Ded ya. Iya, saya. Ya, lanjut. Oke. Jadi ini sekarang kan ada isu, bermacam-macam isu. Ada yang bilang Khamenei sakit, atau misalkan dia mungkin sudah mati atau sudah digulingkan, dan kemungkinan akan digantikan oleh anaknya gitu. Saya kira Iran sedang bermain perang psikologis lagi, dalam arti begini, melihat situasi lingkungan yang tidak mendukung buat dia ke depannya. Jadi Iran ini sekarang sedang mempersiapkan langkah untuk melobi negara-negara Amerika dan negara-negara NATO bahwa Iran bisa diajak berunding dalam soal senjata nuklir. Sekarang dia belum apa-apa, IAEA atau Badan Nuklir Internasional itu belum membuat rencana-rencana ke depan. Iran sudah langsung membuat rencana bahwa kami akan bersedia berunding. Nah, ini tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya yang paling ditakuti Iran itu adalah Trump akan gaspol soal sanksi ekonomi terhadap Iran ke depannya, dan ini akan membuat negara Iran hancur-hancuran, bangkrut, udah bangkrut, hancur-hancuran lagi. Nah, ini yang sangat mereka takuti, karena kalau ekonomi Iran yang di masa yang akan datang akan hancur-hancuran, kemungkinan terjadi kudeta.
kudeta oleh militernya sendiri atau oleh oposisi yang ada dalam negeri Iran, oleh rakyatnya. Nah, ini yang ditakuti oleh pimpinan Iran yang terdiri dari para mullah, para pemimpin-pemimpin agama Islam Syiah ini gitu ya. Ini yang mereka takuti. Daripada kita dikudeta, lebih baik Iran itu tampil dengan sebuah wajah yang baru, yang kesannya moderat, kooperatif, dan tidak terlalu konfrontatif terhadap Barat, NATO. Jadi mereka ini sekarang sedang bertakia dalam arti bertakia besar-besaran gitu. Karena tujuannya pertama supaya sanksi ekonomi ini jangan jadi dikenakan atau dicabut, itu yang pertama. Yang kedua, supaya ini program nuklir Iran ini kan bagaimanapun dengan serangan kepada komponen senjata nuklir kemarin yang di Parsin itu, ini akan menunda program nuklir Iran. Jadi dia oke lah, Iran masih bisa melakukan pengayaan uranium sampai mendekati 100%. Tetapi Iran ini masih tetap akan mengalami masalah yang berikutnya, yaitu bagaimana meluncurkan senjata ini kalau sudah jadi ke Israel, tentu harus pakai rudal atau pakai pesawat pembom. Kalau pesawat pembom saya kira nggak mungkin. Kemungkinan dia hanya memakai rudal. Dan teknologi rudal yang bisa membawa senjata nuklir itu Iran belum begitu kuasai dan mungkin tidak dikuasai karena roket yang bisa membawa sekitar 2-3 juta ton baru bisa membawa sebuah senjata nuklir. Nah, jadi risetnya Iran tentang apa yang bisa dipakai untuk membawa senjata nuklir ini dan meledakkannya di tengah-tengah di Israel tengah itu dia belum bisa gitu. Nah, yang kedua, kalau uraniumnya sudah sampai pada tingkat pengayaan 100%, mereka butuh sesuatu bom atau bahan peledak plastik yang untuk memicu reaksi berantai dari uranium yang sudah dimurnikan ini. Itulah yang kemarin diserang pusat penelitian senjata nuklir yang diserang oleh Israel itu. Jadi mereka itu berencana memproduksi peledak dari bahan plastik untuk memicu reaksi berantai yang akan meledakkan uranium ini sebagai bom nuklir. Jadi ini cukup akan menunda, tetapi ini bukan berarti menggagalkan program nuklir Iran. Kenapa? Karena orang Iran ini tidak akan pernah kehilangan niat dan semangat untuk menghancurkan Israel. Pertama, kalau dengan menghancurkan Israel, dia akan dapat dua hal. Pertama, dia akan dapat sanjungan ataupun posisi sebagai pemimpin negara-negara Islam, gitu ya, itu satu, dan negara-negara Arab yang lain akan segan sama dia. Yang kedua, mungkin ini kaitannya dengan teologis. Nah, bagi orang sebelah ini, bagi mereka itu rapture atau kebangkit atau pengangkatan itu, surga itu gak akan ini kalau sebelum semua orang Yahudi dimusnahkan, iya kan? Nah, itulah eskatologinya mereka. Jadi ini dua hal ini, kepentingan geopolitik dan kepentingan spiritualitasnya mereka, bukan spiritual lah ya, kepentingan ideologis saya kira ya, itu nggak akan bisa dipisahkan. Nah, pasti satu waktu mereka pasti akan berupaya untuk menemukan senjata nuklir untuk menghancurkan Israel. Kalau secara militer konvensional sudah dicoba berkali-kali dan itu nggak bisa ya. 1948, 1956, 1967, 1973, Intifada 1, Intifada 2, Caslit dan lain-lain, nggak bisa. Jadi hanya senjata nuklir lah yang bisa mewujudkan eskatologinya mereka ini untuk memusnahkan Israel dan menggenosida kaum Yahudi. Nah, cuman sekarang ini situasi kondisi lingkungannya sudah nggak memungkinkan buat mereka. Jadi sekarang mereka ini dalam kondisi, terutama Iran ya, dalam kondisi takia besar-besaran untuk menyelamatkan diri karena udah gagal. Hamas, Hezbollah, Houthi, Kataib Hezbollah yang di Irak maupun organisasi-organisasi teror bentukan Iran lainnya sudah gagal, sudah nggak akan mungkin bisa memusnahkan Israel. Itu yang pertama. Jadi mereka upayakan sekarang ini gencatan senjata. Nah, sekarang kita bicara gencatan senjata. Apa gunanya gencatan senjata? Kita lihat sejarah Perang Dunia Kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Sekutu menang.
menang total gitu ya terhadap Nazi Jerman maupun Jepang. Jadi di situ Jepang dan Jerman Nazi ya itu kalah dan mengaku kalah dan menyerahkan pasarat ya. Akibatnya apa? Ketika terjadi perang total habis-habisan di mana satu pihak dikalahkan, sesudah itu akan terjadi perdamaian yang cukup langgeng atau abadi. Kita lihat sekarang kan tidak ada lagi pengaruh ideologi Nazi di Eropa maupun ideologi fasisme ala Jepang. Kenapa? Karena waktu itu sekutu Barat, NATO belum ada, Amerika dan negara-negara Barat lain yang sekutu itu menang. Sorry Pak. Oke, nah kemudian kemudian kalau misalkan kita lihat begini, kalau misalkan kita lihat sekarang ini negara-negara sebelah ini orang-orang Muslim ini selalu bilang ceasefire. Kenapa harus ceasefire? Jadi ceasefire ini menutupi, sebenarnya buat mereka ini adalah menutupi fakta bahwa mereka sudah kalah. Itu satu ya, menutupi fakta kekalahan. Dan kalau ceasefire itu secara psikologis ini penting buat mereka. Kenapa? Dengan ceasefire mereka bisa memotivasi dirinya bahwa kita belum kalah dan kita akan melanjutkan perlawanan besok. Nah, kalau misalkan Amerika, NATO, maupun Israel sekarang ini menerima ceasefire, itu artinya apa? Itu artinya di kemudian hari negara-negara sebelah ini, negara-negara antisemitik yang berdasarkan ideologinya ini, akan kembali meneruskan perlawanan dan akan terjadi perang lagi gitu. Jadi sebenarnya bagi Netanyahu, kalau memang dan Amerika, kalau mau betul-betul memang menghilangkan potensi ancaman di masa yang datang, jangan ceasefire sekarang, lanjutkan aja perangnya sampai habis-habisan gitu. Supaya memang ya artinya potensi ancaman bahaya itu hilang. Kalau ceasefire ini akan berulang terus, apalagi kalau misalkan ini sekarang kan Hamas kan berusaha menyelamatkan diri. Amerika sudah menekan Qatar untuk expel Hamas dan Hamas keluar. Tetapi kemana Hamas pergi? Ke Turki. Turki itu anggota NATO dan terikat dengan aturan dalam organisasi NATO. Kalau sampai Turki menjadikan negaranya sebagai basis, karena dia kan Ikhwanul Muslimin kan, Muslim Brotherhood ini, samalah itu ya di seluruh dunia. Yang di Mesir juga. Itu ada kemungkinan kalau NATO itu berani, ya sudah Turki dikeluarkan saja dari ini dari Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Ya harus keluar dari NATO Turkinya gitu, karena itu dia akan menjadi beban gitu. Nah ini kita lihat NATO juga harus tegas. Kalau Turki dijadikan basis perlawanan untuk menghancurkan Israel, sementara Turki sendiri kan punya hubungan diplomatik dengan Israel sudah sejak lama dan nggak pernah dalam kondisi dispute gitu. Ya sudah Turki keluar dari NATO. Nah ini sekarang Amerika harus berani gitu. Kalau Amerikanya takut-takut dan alang kepalang ya sudah Erdogan ini kan iblis kedua ini, teroris kedua ini sesudah Khamenei. Nah ini akan pindah markas mereka, ada 5 orang itu daftarnya pemimpin Hamas ini yang akan segera pindah ke mana? Ke Turki. Karena mereka mau eksis dan mau terus melanjutkan perlawanan. Bahkan dalam katanya pasal gencatan senjata, mereka minta negara-negara misalkan Qatar, Mesir tadinya ya, yang menjadi perantara untuk mediator untuk perundingan, itu supaya Israel berhenti mengejar atau membunuhi para pimpinan Hamas maupun Hezbollah gitu. Itu salah satu pasal dan klausul yang diminta. Nah itu sama saja mengikat tangan Israel, dan ketika nanti gencatan senjata disetujui, mereka pasti akan mengulang perbuatan yang sama, dan ketika nanti Israel itu harus melakukan tindakan untuk menghukum ataupun mengeliminasi ancaman ini, dia akan melanggar perjanjian gencatan senjata. Jadi jebakan-jebakan yang dilakukan oleh negara-negara sebelah ini terhadap Israel itu banyak, dan Israel harus sangat berhati-hati gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ke depannya ini
ya sudah tanggung gitu. Ya kalau memang kita lihat sekarang Hamas lagi bertahan habis-habisan di Jabalia dan sudah hampir kalah ya, Jabalia, Beit Hanun, Beit Lahia, sama El Bureij di Gaza Tengah. Ini semakin lama kekuatannya semakin sirna karena ya mungkin logistik sudah nggak ada, kemudian pasokan dari Philadelphia Corridor sudah nggak ada. Nah, yang harus dipikirkan Israel kalau misalkan Hamas secara militer sudah dihancurkan, itu bagaimana nanti pengaturan keamanan ke depannya? Apakah akan meniru model seperti di tepi barat gitu? Apakah dia akan mengatur itu lagi dengan negara-negara barat atau negara-negara Arab sahabat? Tapi kalau saya bilang sih sudahlah, perjanjian Oslo itu adalah sebuah kesalahan dari Yitzhak Rabin, ya. Perjanjian Oslo di satu sisi adalah kemuliaan hati Israel untuk memberikan kepada orang-orang Arab, saya nggak bilang bangsa Palestina ya, orang Arab yang tinggal di tanah Palestina, istilah terminologi yang diberikan oleh Kaisar Hadrian sebagai land of Filistin yang orang Yunani itu, kesempatan untuk hidup, dalam arti ya mereka punya pemerintahan sendiri, mengatur administrasi sendiri, dengan solusi dua negara pada perjanjian Oslo. Tetapi apa artinya? Solusi dua negara ini dilanggar oleh Palestina sendiri, oleh Arab-Arab ini sendiri, terutama Arab Palestina ini. Jadi sepertinya solusi dua negara itu tidak mungkin terwujud. Kenapa? Kalau solusi dua negara itu terwujud, Israel akan hidup berdampingan dengan tangan dan kaki yang terikat, tidak bisa mempertahankan diri terhadap suatu bangsa yang menganut ideologi kebencian global, terutama kebencian terhadap orang kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani gitu ya. Nah, inilah yang harus dihadapi oleh negara Israel ke depannya. Jadi ini memang sulit. Dan di satu sisi saya kan kembali melihat bahwa belum pernah ada literatur apapun yang mengatakan bahwa Israel pernah berperang dengan negara Palestina, kemudian merebut dan menjajah wilayah Palestina. Saya belum pernah melihat data sejarah seperti itu. Jadi kalau framing-framing mengatakan bahwa Israel menjajah Palestina itu di mana gitu. Kemudian yang saya tahu, tanah itu sampai sekarang masih ada bukti arkeologis bahwa tempat-tempat yang ada di Alkitab yang jauh sebelum orang sebelah ini ada, itu secara arkeologis terbukti ada secara sejarah, dan ini nggak bisa dipungkiri. Tetapi coba cari apa bukti sejarah satupun yang paling kecil yang menentukan bahwa negara Palestina, bangsa Palestina, Kesultanan Palestina atau bahasa Palestina pernah ada. Sejauh ini saya belum menemukannya. Mungkin teman-teman yang lain yang bisa melakukan riset bisa menemukannya. Artinya apa? Klaim bahwa Israel menjajah Palestina itu adalah klaim palsu. Dan Konoha ini diwarisi oleh klaim palsu dari pendiri bangsa di Orde Lama ini, ya. Klaim palsu yang sebenarnya sifatnya itu adalah antisemitik dan rasis gitu. Tapi itu dikatakan bahwa itulah undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Tetapi itu adalah framing politik yang anti kemanusiaan gitu. Anti terhadap kehidupan Israel sebagai suatu bangsa itu adalah anti kemanusiaan. Nah itu, jadi apakah generasi di Konoha ini sekarang dan sampai yang akan datang akan tetap memegang klaim yang seperti ini? Saya kira sudah nggak waktunya lagi gitu. Sudah nggak waktunya lagi bahwa ideologi kebencian terhadap satu kaum itu harus kita pelihara atas dasar undang-undang, atas dasar amanat undang-undang. Nah, disinilah pembodohan itu terjadi. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan yang lain mungkin mau melanjutkan diskusi atau beropini. Opung